Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Putri Sela Haryanto dari D3 Perekam dan Informasi Kesehatan semester 2. Di sini saya akan menyampaikan sebuah resume dari mata kuliah Komunikasi Efektif yang berjudul Cara Berkomunikasi yang Efektif dengan Mendengarkan Empati. Kita membutuhkan dukungan dan bantuan orang lain. Kita membutuhkan dukungan dan bantuan orang lain untuk mencapai target atau tujuan yang kita inginkan. Sehingga semakin besar keinginan atau target yang kita inginkan, semakin besar pula kita membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah keterampilan komunikasi yang efektif. Seseorang boleh saja pintar, memiliki pengetahuan, kemampuan yang tinggi, atau bahkan ide bisnis yang menarik. Namun, jika kita tidak pandai dalam berkomunikasi, maka akan sulit untuk mendapatkan dukungan atau bahkan kepercayaan dari pelanggan. Komunikasi adalah media untuk kita memahami kebutuhan dan aspirasi orang lain, sekaligus membuat orang lain memahami kebutuhan dan aspirasi kita. Komunikasi juga sebagai perangkat untuk mengajak, menggerakkan orang lain, sehingga kita mendapatkan penerimaan, dukungan, kepercayaan, atau bahkan bantuan dalam mencapai target serta tujuan yang kita inginkan. Untuk berkomunikasi yang baik, ada 4 keterampilan dasar yang harus dikuasai, yaitu yang pertama, membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Kita bertahun-tahun di sekolah diajarkan untuk membaca, menulis, dan juga berbicara. Tetapi bagaimana dalam keterampilan kita dalam mendengarkan? Seberapa banyak waktu yang sudah kita pakai untuk mendengarkan yang baik dibandingkan dengan waktu yang sudah kita pakai untuk berkomunikasi yang lainnya. Ada 5 tingkatan dalam mendengarkan. Yang pertama ada urutan dari bawah, ignoring listening. Yang kedua, pretending listening. Yang ketiga, selective listening. Yang keempat, attentive listening. Dan yang paling tinggi, empathic listening. Yang pertama, ignoring listening, mengabaikan orang lain. Biasanya itu karena kita punya kesibukan. Contoh, misalkan kita sedang sibuk dengan pekerjaan yang sedang kita kerjakan, atau bahkan kita sedang sibuk dengan gadget yang sedang kita gunakan. Yang kedua, ada pretending listening, berpura-pura mendengarkan. Mungkin seseorang sedang berhadapan-hadapan, namun energi, pikiran, serta perasaan mereka tidak terfokuskan pada partner bicara mereka. Yang ketiga, ada selective listening, memberikan energi serta pengertian mereka dengan kata-kata yang mereka anggap, tapi agenda mereka masih terfokuskan pada diri sendiri, bukan pada partner bicara mereka. Yang keempat, ada attentive listening, tidak hanya mendengar, namun benar-benar mendengarkan. Namun dalam tahap ini, kita belum bisa benar-benar memahami perasaan serta emosi yang dirasakan oleh partner bicara kita. Dan yang terakhir ada empathic listening. Empathic listening ini adalah tahap yang paling tinggi dalam mendengarkan. Karena dalam tahap ini yang paling melibatkan pikiran, perasaan, serta emosi kita terhadap partner bicara kita. Mendengarkan empatik berarti kita berupaya memberikan ruang kepada partner bicara kita untuk menyampaikan pemikiran. Mendengarkan empatik adalah tentang ketulusan, kepedulian, serta perhatian kita kepada orang lain. Lalu selanjutnya
ada beberapa tips untuk kita mendengarkan empatik. Tips yang pertama, mengalokasikan waktu. Tips yang kedua, mengecek niat. Tips yang ketiga, menghindari respon-respon yang buruk. Ada 4 respon. Sebuah respon autobiografis yang harus kita hindari ketika mendengarkan empatik. Yang pertama, menafsirkan. Yang kedua, menggali. Lalu menilai. Dan yang terakhir, memberi nasihat. Ketika partner bicara kita sedang menyampaikan pemikiran mereka atau pendapat mereka, kebanyakan dari kita cenderung melakukan hal ini, yaitu menafsirkan dengan kacamata kita sendiri. Lalu menggali informasi dari partner bicara kita itu akan membuat partner bicara kita terpaksa harus berpikir keras. Lalu dengan menilai, ketika partner bicara kita sedang menyampaikan pendapat mereka, lalu kita menilai, maka partner bicara kita akan merasa tidak nyaman karena mereka merasa diadili, bahkan dijudge. Lalu yang terakhir, dengan memberi nasihat. Ketika kita sedang berbicara dengan partner kita, lalu kita memberi nasihat, ini kurang membuat nyaman partner kita, karena partner kita akan merasa direndahkan atau bahkan dianggap tidak kompeten. Komunikasi bukan hanya soal logika, tetapi soal perasaan dan emosi. Ketika perasaan dan emosi seseorang sedang tidak stabil, maka akan sulit untuk diajak berpikir jernih. Inilah mengapa kita harus menghindari respon-respon yang tidak efektif ketika kita sedang mendengarkan empatik. Mendengarkan empatik melibatkan pengertian dan pemahaman. Pengertian berarti kita mengerti apa yang menjadi concern atau kepedulian mereka. Dan pemahaman berarti kita memahami apa yang dirasakan oleh partner bicara kita. Untuk itu kita membutuhkan tips yang keempat, yaitu mengonfirmasikan pengertian dan pemahaman. Ada 3 tips. Yang pertama, identifikasi perasaan. Yang kedua, mengidentifikasi topik. Dan yang ketiga, berilah kalimat empatik berdasarkan hasil identifikasi kita tadi. Seperti contoh seorang waiters. Ketika pelayannya memesan, lalu ia mengonfirmasikan ulang apa yang dipesan oleh pelanggannya, maka ini akan memberikan rasa nyaman kepada pelayannya, karena pelayannya merasa didengarkan apa yang ia pesan. Nah, inilah mengapa kita perlu mengkonfirmasikan ulang apa yang dirasakan, apa yang menjadi topik, dan berilah kalimat empatik kepada partner bicara kita. Terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.